Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budiakto menegaskan proses hukum terkait kasus terbunuhnya Prada Luki. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, apresiasi kebun Keuskupan Agung Kupang dengan konsep agro-edu wisata. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur buka pameran pembangunan bertema bergaya. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Boru. Berikut Timor Sepekan selengkapnya. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budiakto melayat ke rumah duka prajurit 2 Luki di Kupang. Pangdam menegaskan proses hukum terkait kasus ini akan dilaksanakan tegas, transparan, dan sesuai prosedur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana duka menyelimuti rumah duka prajurit 2 Luki di Kupang saat Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto hadir untuk melayat dan menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga. Dalam momen penuh emosi, Pangdam terlihat memeluk ayah almarhum sebagai ungkapan duka dan solidaritas menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Di hadapan keluarga, Pangdam menegaskan proses hukum terkait kasus yang menimpa prajurit 2 Luki akan dilakukan dengan tegas, transparan, dan sesuai prosedur hukum militer. Hari ini sungguh menyedihkan dan saya sesalkan. Dan saya sebagai Pangdam 9 Udayana sekaligus atasan langsung di satuan ini, atas peristiwa ini, saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Sepril Saputrana, dan itu akan saya tindak lanjuti dan saya lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme yang berlaku di TNI. Hingga saat ini, 4 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Subdenpom ND. Sementara itu, penyelidikan terhadap 16 prajurit lainnya masih berlangsung untuk mengungkapkan fakta lebih lanjut. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib, dalam ini Pomdam, polisi militer, dan ini polisi militer Kodam pun sedang melakukan pemeriksaan. Kita tunggu prosesnya dan secepatnya akan kita sampaikan. Pangdam juga menyatakan akan mengawasi secara langsung proses hukum ini untuk memastikan keadilan bagi almarhum dan keluarga. Kunjungan ini menjadi bentuk penguatan moral sekaligus komitmen keadilan dari TNI kepada keluarga yang berduka. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Komisi 9 DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agenda ini membahas upaya penanganan stunting serta persoalan
Migran Indonesia. Berbagai masukan dan saran disampaikan untuk mempercepat penyelesaian dua masalah penting tersebut. Komisi 9 DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur dengan fokus pembahasan pada masalah stunting dan pekerja migran Indonesia. Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, Komisi 9 menyoroti tingginya angka stunting di Nusa Tenggara Timur yang masih di atas rata-rata nasional. Berbagai strategi diusulkan, mulai dari peningkatan akses gizi, edukasi kesehatan ibu dan anak, hingga optimalisasi layanan posyandu di wilayah terpencil. Anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 9, Insinyur Sri Meliana secara tegas memberikan saran untuk mengambil langkah intervensi agar proses penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur tidak berlarut-larut, namun ada tindakan nyata untuk membangun sinergi sehingga tujuan dapat tercapai. Ibaratnya kalau beberapa kali datang ke NTT dan ketika bicara tentang kesehatan diawali dengan masalah kesehatan di tempat lain tidak ada, tapi di NTT ada. Saya 2 kali mendengar awalan pembicaraan tentang kesehatan di NTT. Kemudian kita bicara stunting, kita mengatasi dengan vaksin, kita mengatasi dengan banyak urusan, tapi ternyata anak NTT itu sudah lahir dalam keadaan -2 standar deviasi. Berarti kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan, inilah awal mulanya kita harus intervensi. Ada apa? Lahir sudah berisiko stunting. Ini tidak terjadi di daerah lain, kawan-kawan dari kesehatan. Ada apa? Intervensi satu-satunya jalan. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 9 Ade Reski Pratama yang menegaskan agar pemerintah provinsi segera menutup jalur-jalur penyalur tenaga kerja ilegal serta memasukkan kurikulum berbahasa asing untuk calon pekerja migran, guna membangun kompetensi yang baik saat bekerja di luar negeri. Gubernur dan wakil gubernur hebat pada hari ini, saya kira Wagub berlatar belakang Polri sebelumnya, saya rasa ini belum setahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur kita di NTT. Saya kira beliau sangat fasih dan paham apalagi pernah menjadi komandan di urusan internasional kita dulu untuk menutup jalur-jalur pengiriman pekerja migran Indonesia yang anti-struktural. Bahwa kita meyakini bahwa masyarakat dan calon pekerja dan pekerja yang ada di NTT ini memiliki kompetensi yang baik, memiliki ramah tamahan yang baik, dan juga loyal terhadap di mana mereka ditempatkan dalam pekerjaan. Dan kami kira Pak Gubernur untuk datang berkoordinasi untuk menutup jalur-jalur pengiriman yang ilegal tadi. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan pekerja migran Indonesia pada hari ini. Pada akhirnya PMI kita asal dari NTT banyak yang di Asia Tenggara maupun di luar negeri. Kami mohon juga kepada Pak Wagub pada hari ini dan seluruh OPD-OPD terkait, khususnya di Kemenaker ya Bu, untuk dapat juga nanti apakah dalam bentuk aturan dan regulasi tertentu untuk memasukkan kurikulum bahasa asing ini Pak. Nah kita masih kalah dengan Filipina pada hari ini, yang jumlah para pekerja migran itu tersebar ke seluruh dunia, sudah dari Cina pada hari ini, sedangkan kita memiliki kompetensi yang baik, apalagi dalam NTT itu kalau sekalinya pergi merantau di luar negeri itu tidak opsi ya, jadi dalam bertahun-tahun tidak masalah, betul ya Bapak? Komisi 9 DPR Republik Indonesia menegaskan, kunjungan kerja ini diharapkan mendorong sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, guna menurunkan angka stunting dan memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Tim Berdikari Politeknik Pertanian Negeri Kupang bersama Persatuan Peternak dan Pengusaha Sapi Indonesia (PEPSI) melakukan audiens dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka
Lakalena. Pertemuan di kantor gubernur ini membahas hasil penelitian terkait pengembangan dan peningkatan produktivitas sapi Bali di wilayah timur. Tim Berdikari Politeknik Pertanian Negeri Kupang bersama Persatuan Peternak dan Pengusaha Sapi Indonesia (PEPSI) melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang menjelaskan, penelitian yang dilakukan tim Berdikari berhasil membuktikan peningkatan berat badan sapi secara signifikan setiap harinya. Hasil ini dicapai melalui pemberian pakan konsentrat khusus yang dikembangkan dan diproduksi oleh Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Formula pakan tersebut dirancang sesuai kebutuhan nutrisi sapi Bali, sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan yang lebih cepat, sehat, dan efisien. Mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjelaskan hasil penelitian berkaitan dengan pengembangan dan produktivitas sapi Bali di Timur. Penelitian ini kami lakukan telah selama 3 bulan untuk memberikan konsentrat kepada sapi Bali yang pakan utamanya adalah Lantoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan berat badan yang signifikan per harinya, dan ini berada di atas rata-rata teori yang kami pahami selama ini. Dan dalam penelitian ini salah satu tahapannya adalah melakukan diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat. Karena itu maka hari ini kita bertemu dengan Bapak Gubernur NTT dalam rangka untuk menyampaikan hasil penelitian ini bersama dengan hasil penelitian dari tim Berdikari yang lain yang berkaitan dengan pembibitan tanaman jagung yang merupakan salah satu produk atau bahan utama pakan konsentrat yang kami produksi. Ketua PEPSI, Medelset Amtiran, mengaku sangat senang dapat bekerja sama dengan pihak akademisi. Menurutnya, pemberian pakan konsentrat hasil penelitian tersebut memberikan hasil luar biasa dan menjadi terobosan penting untuk meningkatkan produktivitas ternak di Nusa Tenggara Timur. Kedepannya, PEPSI berharap pakan ini dapat diproduksi dalam skala lebih besar agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat peternak. Dan luar biasa bagi kami PEPSI, hasil yang didapatkan dari data real yang ada ini hasil yang luar biasa bagi kami, karena selama ini kami memang sudah melakukan penggemukan bersama kelompok mitra, tapi dengan pola tradisional hanya sebatas pemberian pakan hijauan Lantoro. Tapi itu kalau kita lihat dengan hasilnya ini perbedaannya cukup jauh, sehingga kami berharap pasca kami pertemuan dengan Pak Gub ini, kami juga memohon dukungan dari pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung kami, Politani dan PEPSI ke depan bisa melanjutkan penelitian-penelitian yang lain, juga sekaligus untuk ke depan kami PEPSI ingin memproduksi pakan hasil penelitian teman-teman Politani dalam skala lebih luas, lebih besar, untuk kita bisa terapkan secara luas di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi dan mendukung penuh kerjasama ini. Gubernur berharap hasil penelitian dan teknologi pakan yang terbukti efektif dapat diadopsi oleh seluruh peternak di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendapatan, menjamin ketersediaan daging berkualitas, serta mendorong kemandirian pangan. Kami mendiskusikan banyak hal terkait dengan bagaimana sapi-sapi di NTT ini juga kemudian bisa ditingkatkan produktivitasnya baik dari segi jumlah maupun berat. Dan tadi kita senang sekali karena ada beberapa temuan yang menarik ini yang akan nanti kami lihat nanti 2 hari kemudian, di mana sapi-sapi yang sudah diintervensi dengan pendekatan pakan yang baik ini bisa meningkat bahkan sampai dengan sehari itu sampai 2 kilo kenaikan. Ini luar biasa. Tentu kolaborasi akan kita lakukan ke depan. Dan melalui program ini saya berharap agar nanti para peternak seluruh Nusa Tenggara Timur bisa betul-betul belajar dari pengalaman yang baik ini, meningkatkan produktivitasnya, tentu dan bekerjasama dengan teman-teman di kampus, khususnya namanya dari teman-teman Politani. Maju terus
sektor pertanian NTT dan juga maju terus para petani bersama-sama. Ayo bangun NTT. Sinergi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah ini diharapkan mampu membangun industri peternakan sapi yang maju, berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan NTT Mart sebagai etalase produk asli karya UMKM lokal. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.